underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, Indonesia menyabet predikat negara paling dermawan. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Luar biasa ya. Jadi Indonesia itu dinobatkan sebagai negara nomor 1 yang semangat memberi bantuannya itu terbaik. Survei dilakukan Desember 24 kemarin yang dilakukan oleh World Giving Index. Nah itu Indonesia 7 tahun berturut-turut itu sebagai negara yang paling besar memberi sumbangannya kepada luar negeri. Nah ini kalau dari segi humanismenya, lah ini bagus, luar biasa ya. Sesuai dengan ajaran apapun, kalau kita bisa nyumbang itu bagus, membantu penderitaannya orang lain. Ya, ini banyak negara-negara yang kemarin repot itu ya, nah maka Indonesia membantu. Ya, termasuk juga membangun rumah sakit di Gaza, ngirim tenaga kebersihan, ya, macam-macam ya, juga mengirim pasukan perdamaian PBB di Yordania itu memang dinilai sangat luar biasa. Ya, lah biasanya seperti ini memang ada pro dan kontra. Ya, kalau yang pro semangatnya hebat, memang bangsa Indonesia itu masyarakatnya luar biasa ya. Suka memberi, suka membantu gitu. Nah, bagi yang kontra itu mengatakan, wah negara kita sendiri aja masih kekurangan. Kan utangnya kita kan masih banyak kan, utang luar negeri itu. Kok malah membantu dan menjadi rekor nomor 1. Nah ini apakah ini benar? Nah sekarang masalah ini memang menjadi perbincangan ya. Jadi kalau kita teliti dengan baik atau kalau kita menganalisa masalah ini, maka yang perlu dipikirkan adalah tujuan kita bernegara itu apa. Nah sekarang pertama kali kan itu ada itu pasal kita terakhir itu kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kan. Nah sekarang pertanyaannya, kemakmuran dan keadilan sosial di Indonesia itu sudah merata belum? Ya, tingkat kemiskinan di Indonesia itu kan termasuk tinggi ya. Mudah-mudahan nanti kalau programnya jelas dan lebih tidak ada korupsi, nanti bisa tingkat kemiskinan itu bisa naik ya. Jadi maksud saya sudah bisa berkurang ya. Jadi orang-orang miskin menjadi berkurang. Sebenarnya masalah bantu-membantu ini kalau dijelaskan lebih membumi lagi seperti apa Om Bob? Ya begini ini ceritanya. Kalau kita mau membantu itu kan biasanya orang yang mempunyai kekayaan yang besar membantu pada orang yang kurang. Itu konsepnya adalah seperti itu. Ini bukan berarti kalau kita misalnya tidak punya kekayaan pas-pasan terus tidak membantu, itu bukan ya. Artinya bukan di situ. Tetapi adalah hubungan memberi bantuan dan tidak memberi bantuan itu harus dilihat dari diri kita sendiri yang akan memberi bantuan. Contohnya begini, hubungan antara memberi bantuan dan aset yang kita punyai itu adalah hukumnya adalah hukum terbalik. Jadi misalnya begini, makin besar kita memberi sumbangan pada orang, maka otomatis asetnya kita makin berkurang. Betul. Kalau kita memberi bantuan kepada orang lain itu lebih sedikit, maka aset kita masih bisa banyak. Nah, tapi sekarang masyarakat kita di sini itu gengsi itu menjadi masalah. Misalnya ini, tetangganya melakukan hajatan, oke? Nah, kita sebagai tetangganya, kita tuh hidupnya pas-pasan. Tapi karena yang hajatan itu tetangga kita, dan tetangga kita itu termasuk orang yang dipandang, maka, waduh, ini nyumbang apa ya? Kan bingung kan? Tapi demi gengsi, maka dia nyumbang yang
nilainya tinggi. Nah, agar supaya kelihatan bahwa dia itu mampu. Ya. Nah, kalau ini terjadi bagaimana? Nah, yang nyumbang tadi itu kan otomatis asetnya berkurang kan, banyak. Itu satu. Terus lagi, kalau misalnya kita ngadain pesta, apakah itu khitanan, apakah itu perkawinan, ya misalnya seperti itu. Lah kan biasa kan kita punya tradisi kan mengundang orang-orang sekampung atau sedesa begitu ya. Lah itu kan mesti ya ada hidangannya kan. Nah hidangannya dia merasa wah ini seperti ini, kalau hidangannya jelek saya malu. Betul kan? Betul. Lalu udah malu itu kan gengsi. Jadi hidangannya itu dibuat sedemikian di atas rata-rata. Ya jadi mewah gitulah. Ya dengan harapan walaupun dia nggak punya duit, nanti kalau ada yang nyumbang ya kan, kalau ada sawerannya bisa nutup pengeluaran yang mewah tadi itu. Nah tapi apa yang terjadi? Nah, sekarang kalau kita lihat tuh yang nyumbang-nyumbang itu orang saweran di tempat-tempat kita itu ternyata ya sudah tidak gede-gede amat. Jadi itu mesti tombok. Ya, mesti harus mengeluarkan uang yang lebih banyak untuk kemewahan di dalam pesta tadi. Nah ini contohnya. Nah mestinya kalau kita memang secara ekonomi tidak mampu, hajatan itu memang perlu, tradisinya kita kan seperti itu. Tapi ya tidak perlu mewah-mewah kan. Mereka tahu oh ini sederhana ya nggak apa-apa. Memang saya hidupnya sederhana. Kekuatan ekonomi saya sederhana. Jadi tidak perlu gengsi. Nah ini kembali seperti tadi teorinya. Kalau kita memang kondisinya adalah lagi susah, lagi nggak punya duit, ya tetap nyumbang. Tetapi sekedar arti bahwa kita ikut berpartisipasi, ikut bergembira dengan memberikan sumbangan tadi itu. Jadi jangan menjadi gengsi, waduh dipaksa-paksain. Nah mudah-mudahan Indonesia yang dinobatkan nomor 1 negara pendonor yang paling hebat, ya harus mulai dipikir apakah ini memang perlu. Ya negara kita aja masih memerlukan, kenapa sumbangan yang ke luar negeri itu ya dibandingkan negara-negara lain kok kita bisa lebih unggul dari mereka. Nah ini memang perlu dipikirkan kembali ya. Jadi pada saat ekonomi yang setengah mati seperti ini, ya sumbangan ya boleh, tapi jangan sampai menjadi rekor, menjadi yang nomor 1. Oh jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Saran dan masukan WhatsApp ke 0878 5590 7788. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.